Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib bin Muhammad al-Ajami al-Basri, seorang Persia yang tinggal di Basrah, adalah seorang ahli hadis terkenal yang meriwayatkan hadis-hadis dari Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan tokoh-tokoh terpercaya lainnya. Pertobatannya dari kehidupan yang ugal-ugalan dan berfoya-foya adalah karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hasan dengan sedemikian fasihnya. Habib al-Ajami sering mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Hasan, sehingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat beliau yang paling akrab. Awalnya Habib adalah seorang yang kaya raya dan suka membanggakan uang. Ia menetap di kota Basrah dan setiap hari berkeliling kota untuk menagih piutang-piutangnya. Bila tidak ada memperoleh angsuran dari langganannya, maka ia akan menuntut uang ganti rugi dengan dalih alas sepatunya yang menjadi aus di perjalanan. Dengan cara seperti inilah Habib menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Pada suatu hari, Habib pergi ke rumah seorang yang berhutang kepadanya. Namun yang hendak ditemuinya sedang tak ada di rumah. Maka Habib menagih utang kepada istri orang tersebut. "Suamiku tak ada di rumah," istri orang yang berhutang itu berkata kepadanya. "Aku tak memiliki apapun untuk diberikan kepadamu, tetapi kami telah menyembelih seekor kambing dan lehernya masih tersisa. Jika engkau mau, akan aku berikan kepadamu." "Bolehlah," si lintah darah menjawab. Ia berpikir bahwa setidaknya ia bisa mengambil leher kambing itu dan membawanya pulang. "Masaklah." "Aku tak punya roti dan minyak," si wanita menjawab. "Baiklah," si lintah darat menjawab. "Aku akan mengambil minyak dan roti, tapi untuk semua itu engkau harus membayar gantinya pula." Lalu ia pun pergi untuk mengambil minyak dan roti. Kemudian si wanita segera memasaknya di dalam belanga. Setelah matang dan hendak dituangkan ke dalam mangkuk, seorang pengemis datang mengetuk pintu. "Bila yang kami miliki kami berikan kepadamu," Habib menghardik si pengemis. "Engkau tidak akan menjadi kaya, tapi kami sendiri akan menjadi miskin." Si pengemis yang kecewa memohon kepada si wanita agar ia mau memberikan sekedar makanan kepadanya. Si wanita segera membuka tutup belanga, ternyata semua isinya telah berubah menjadi darah hitam. Melihat ini, wajahnya menjadi pusat pasi. Segera ia memanggil Habib dan menarik lengannya untuk memperlihatkan isi belanga itu kepadanya. "Lihatlah apa yang telah menimpa diri kita karena ribamu yang terkutuk dan dampratanmu," kepada si pengemis. Si wanita menangis. "Apa yang akan terjadi pada diri kita di atas dunia ini? Apa pula di akhirat nanti?" Melihat kejadian ini, dada Habib terbakar oleh api penyesalan. Penyesalan yang tidak akan pernah padam seumur hidupnya. "Wahai wanita, aku menyesali segala perbuatan yang telah kulakukan." Keesokan harinya Habib berangkat untuk menemui orang-orang yang berhutang kepadanya. Kebetulan sekali hari itu adalah hari Jumat dan anak-anak bermain di jalanan. Ketika melihat Habib, mereka berteriak-teriak, "Lihatlah, Habib lintah darat sedang menuju ke sini. Ayo kita lari. Kalau tidak, niscaya debu-debu tubuhnya akan menempel di tubuh kita dan kita akan terkutuk pula seperti dia." Kata-kata itu sangat melukai hati Habib.
Kemudian ia pergi ke gedung pertemuan dan di sana terdengarlah olehnya ucapan-ucapan itu bagaikan menusuk-nusuk jantungnya, sehingga akhirnya ia jatuh terkulai. Habib bertobat kepada Allah dari segala perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah menyadari apa sebenarnya yang terjadi, Hasan al-Basri datang memapahnya dan menghibur hatinya. Ketika Habib meninggalkan tempat pertemuan itu, seseorang yang berhutang kepadanya melihatnya dan mencoba untuk menghindari dirinya. "Jangan lari," Habib berkata. "Di waktu yang sudah-sudah, engkaulah yang menghindari diriku. Tetapi sejak saat ini, akulah yang harus menghindari dirimu." Habib meneruskan perjalanannya. Anak-anak masih juga bermain-main di jalan. Melihat Habib, mereka segera berteriak, "Lihat, Habib yang telah bertobat sedang menuju kemari. Ayo kita lari. Jika tidak, niscaya debu-debu di tubuh kita akan menempel di tubuhnya. Sedangkan kita adalah orang-orang yang telah berdosa kepada Allah." "Ya Allah, ya Tuhanku," seru Habib. "Baru saja aku membuat perdamaian denganmu, dan engkau telah menabuh genderang-genderang di dalam hati manusia untuk diriku, dan telah mengumandangkan namaku di dalam keharumanmu." Kemudian Habib membuat sebuah pengumuman yang berbunyi, "Kepada siapa saja yang menginginkan harta benda milik Habib, datang dan ambillah." Orang-orang datang berbondong-bondong. Habib memberikan semua harta kekayaannya kepada mereka dan akhirnya ia tidak memiliki sesuatu apapun juga. Namun masih ada seorang yang datang untuk meminta. Kepada orang ini, Habib memberikan cadar istrinya sendiri. Kemudian datang pula seorang lagi dan kepadanya Habib memberikan pakaian yang sedang dikenakannya, sehingga tubuhnya terbuka. Ia lalu pergi menyepi ke sebuah pertapaan di pinggir sungai Efrod, dan di sana ia membaktikan diri untuk beribadah kepada Allah. Siang malam ia belajar di bawah bimbingan Hasan. Namun betapapun juga ia tetap tidak bisa menghafal Al-Quran. Dan karena itulah ia dijuluki Ajami, si orang barbar. Waktu berlalu, Habib sudah benar-benar dalam keadaan fakir, tetapi istrinya masih tetap menuntut biaya rumah tangga kepadanya. Maka pergilah Habib meninggalkan rumahnya menuju tempat pertapaan untuk melakukan kebaktiannya kepada Allah, dan apabila malam tiba, barulah ia pulang. "Di mana sebenarnya engkau bekerja, sehingga tak ada sesuatu pun yang engkau bawa pulang?" istrinya mendesak. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat pemurah," jawab Habib. "Sedemikian pemurahnya ia sehingga aku malu meminta sesuatu padanya. Apabila saatnya nanti, pasti ia akan memberi, karena seperti apa katanya sendiri, 10 hari sekali aku akan membayar upahmu." Demikianlah setiap hari Habib pergi ke pertapaannya untuk beribadah kepada Allah. Pada waktu sholat zuhur, di hari yang ke-10, sebuah pikiran mengusik batinnya. Apakah yang akan kubawa pulang malam nanti? Apakah yang harus kukatakan kepada istriku? Lama ia termenung di dalam perenungannya itu. Tanpa sepengetahuannya, Allah yang Maha Besar telah mengutus pesuruh-pesuruhnya ke rumah Habib. Yang seorang membawakan gandum sepikul keledai, yang lain membawa seekor domba yang telah dikuliti, dan yang terakhir membawa minyak madu, rempah-rempah, dan bumbu-bumbu. Semua itu mereka pikul disertai seorang pemuda gagah yang membawa sebuah kantong berisi 300 dirham perak. Sesampainya di rumah Habib, si pemuda mengetuk pintu. "Apakah maksud kalian datang kemari?" tanya istri Habib setelah membukakan pintu. "Majikan kami telah menyuruhku kami untuk mengantarkan barang-barang ini," pemuda gagah itu menjawab. "Sampaikanlah kepada Habib, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu,
maka kami akan melipat gandakan upahmu." Setelah berkata demikian, mereka pergi. Setelah matahari terbenam, Habib berjalan pulang. Ia merasa malu dan sedih. Ketika hampir sampai ke rumah, terciumlah olehnya bau roti dan masakan-masakan. Dengan berlari istrinya datang menyambut, menghapus keringat di wajahnya dan bersikap lembut kepadanya. Sesuatu yang tak pernah dilakukannya di waktu yang sudah-sudah. "Wahai suamiku," isi istri berkata, "majikanmu adalah seorang yang sangat baik dan pengasih. Lihatlah, segala sesuatu yang telah dikirimnya kemari melalui seorang pemuda yang gagah dan tampan." Pemuda itu berpesan, "Bila Habib pulang, katakanlah kepadanya, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu, maka kami akan melipat gandakan upahmu." Habib terheran-heran. Sungguh menakjubkan. Baru 10 hari aku bekerja, sudah sedemikian banyak imbalan yang dilimpahkannya kepadaku. Apa pula lah yang akan dilimpahkannya nanti? Sejak saat itu, Habib memalingkan wajahnya dari segala urusan dunia dan membaktikan dirinya untuk Allah semata-mata. Demikianlah sedikit kisah dari Habib Al-Ajami. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.